satu kalimat buat chapter dari gambar ini. Let's go! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, Garci Placer Review di sini kali ini kita akan merecap alias menjelaskan apa saja rangkuman yang terjadi di chapter 1104 ini. Dan karena ini bukan review, jadi tenang aja, nggak akan ada banyak bacot di video ini. Oke, let's go, kita langsung saja ya. Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena chapter ini sangat epic sekali dan sangat emosional. Buat yang cuma nonton tapi nggak pernah subscribe, ayolah subscribe dikit aja karena gratis dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana chapter 1104 ini akan berjudul Thank You Daddy. Lagi-lagi rangkuman chapter selalu dibuat oleh Redon sebelumnya. Kita perlu berterima kasih kepada Lika Redon ini, satu yang sudah menyediakan informasi dan selalu tepat waktu juga. Wadaw. Dimana chapter dimulai langsung lanjutan dari chapter sebelumnya, saat Kuma yang akan menunjuk Saturn dengan sangat-sangat epic sekali. Saturn sangat kaget ketika dia melihat Kuma masih dapat bergerak seperti itu. Karena faktanya di sini Saturn berkata kalau tombol self-destruction yang diminta oleh Vegapunk sudah dipasangkan dan sudah dipencet oleh Saturn beberapa hari setelah pasukan revolusioner menyelamatkan Kuma itu. Jadi sebenarnya itulah alasan utama kenapa Saturn sangat bingung kok Kuma masih bisa bergerak. Vegapunk yang sebelumnya terlihat bingung pun berpikir bahwa semua yang terjadi saat ini pasti tidak akan ada penjelasan ilmiahnya mau Kuma masih bisa bergerak atau bagaimana Kuma bisa tahu jika Bonnie ada di Pulau Egghead. Di mana Sanji, Franky, dan Atlas pun ikut kaget ketika mereka melihat Kuma di depan mata mereka. Dan tepat sebelum tonjokan Kuma mencapai Saturn, Kuma mengingat beberapa bagian dari hidupnya yang tentu saja bukan hal baru bagi kita yang sudah tahu kehidupannya secara lengkap. Dan dalam satu super epic double split yang bahkan di sini dijelaskannya dengan super epic oleh Redon, yang jika kalian lihat ini sangat persis sekali ketika Luffy menonjok Tenryubito si sialan Carlos juga. Di sini terlihat Kuma meninju Saturn tepat di mukanya yang stretch in your face banget nih. Wadaw. Tetapi Saturn masih menahan kesadarannya dan dia terlihat sangat marah kepada Kuma. Ya walau begitu, Saturn terlempar sangat jauh sekali akibat tonjokan Kuma tersebut dan melewati seisi pulau hingga akhirnya Saturn pun terhempas dan ada bagian reruntuhan gedung yang hancur tersebut menimpa tubuhnya yang bukankah terdengar familiar? Ya, benar tentu saja. Di mana semua angkatan laut sangat kaget sekali melihat seorang budak berani menonjok Gorosei sampai seperti itu. Di mana Sanji CS akhirnya bisa bergerak lagi karena Saturn tidak dalam keadaan fokus untuk membekukan mereka. Sanji berkata kepada Bonnie, apa kau baik-baik saja? Vegapunk pun meminta yang lain untuk membawa Bonnie kembali ke Labopes agar mereka semua bisa kabur karena tujuan utamanya hanyalah menyelamatkan Bonnie doang. Vegapunk pun di sini menjelaskan bahwa tombol self-destruction yang dia ciptakan untuk Kuma bukanlah tombol yang berarti secara langsung seperti penghancuran diri yang berarti meledakkan dirinya seperti bom, karena Vegapunk tahu jika hal itu pasti akan digunakan sebagai senjata oleh para Gorosei. Makanya Vegapunk menciptakan mekanisme di mana tombol self-destruction di sini hanyalah mematikan fungsi dari tubuh Kuma. Jadi ketika diaktifkan, Kuma tidak akan lagi bisa bergerak atau menerima perintah dari siapapun. Dan untuk kali ini pula ada hal menarik dari pasca pasukan revolusioner menolong Kuma, tapi lagi-lagi akan kita bahas di video review. Di mana Vegapunk pun melanjutkan, apakah jangan-jangan kemampuan spesial dari ras Buccaneer bukanlah tubuh superhuman-nya? Di mana bukankah mereka di masa lalu? Dan ya, akhirnya berhenti sampai di situ saja. Karena kita berpindah kepada Bonnie yang berterima kasih kepada Kuma setelah apa yang dia lihat dari memorinya. Di sini Bonnie berkata, walau semua orang bilang kau seorang tirani, tetapi bagiku kau adalah orang yang paling baik dan kau juga adalah ayah yang paling ganteng. Yang, waduh, ini definisi ayah dan anak yang sangat-sangat luar biasa. Yang tentu saja inilah yang akhirnya menjadi judul dari chapter kali ini, Thank You Daddy. Kuma pun hanya memeluk Bonnie dan dia pun akhirnya berhenti bergerak. Oke, jadi apakah Kuma memeluk Bonnie berarti dia masih memiliki kesadarannya sendiri atau bagaimana? Tapi oke, ini hanyalah full OP ya, bukan review. Untuk bahasan analisisnya akan kita bahas di video review hari Jumat nanti. Jadi pastikan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Lanjut, hal menarik pun kita dapatkan karena Luffy yang sebelumnya sedang makan dan akan dihajar oleh angkatan laut, di sini Luffy tiba-tiba menghilang.
yang entah dia bahkan tidak ditemukan dimanapun. Yang lagi-lagi, apakah ternyata dia masuk ke tubuh karibau? Kita pula belum mendapatkan hal-hal lain seperti Zoro versus Lucci, Topi Jerami, pokoknya semua yang ada di Pang Record belum kita ketahui di chapter ini. Yang kita dapatkan hanyalah mereka-mereka yang ada di dekat Saturn saja seperti tadi Sanji dan Franky. Saturn pun terlihat berhasil bangkit dari puing-puing gedung yang menimpanya. Dia kehilangan tangan kanannya dan tanduk sebelah kirinya akibat bangunan yang menimpanya tersebut. Yang bahkan diperlihatkan tubuh Saturn terluka sangat-sangat parah sekali. Yang ini satu tonjokan dari ras Buccaneer plus haki dari Kuma yang ternyata berdampak segila itu. Yang kebayang nggak kalau yang ditonjok itu bukan Gorosei tetapi seorang yang lain? Wah, pasti auto death. Tapi walau begitu, kemampuan misterius Saturn pun berhasil meregenerasi semua lukanya dengan sangat cepat sekali, di mana terlihat ada api hitam pun yang seakan-akan itulah sumber kekuatan untuk meregenerasi tubuhnya yang terluka, dan muncullah 100% dari tangan kanan dan tanduk hitamnya yang wah, ini wadidaw banget. Apakah ini reverse curse teknik yang dimiliki oleh iblis? Bukankah cocok dengan serial sebelah? Di sini Saturn bertanya apa yang terjadi kepada Kuma dan dia bertanyanya kepada Vegapunk. Tetapi Vegapunk hanya menjawab, ya mari kita katakan jika semua ini terjadi karena cinta. Power of Love. Saturn pun mencoba menyerang Kuma, tetapi Sanji berhasil menahan serangan tersebut dan Vegapunk memerintah Atlas untuk membawa Kuma ke Labopes dan Franky menggunakan Radical Beam-nya akhirnya kepada Saturn. Yang sejujurnya, Franky ini definisi seseorang yang gak takut sama sekali, yang bahkan sebelumnya dia pula pernah mencoba untuk menyerang Big Mom. Di sini pun Franky sambil berkata, kita berhutang besar kepada Kuma. Radical Beam pun akhirnya berhasil menembus tubuh Saturn, tapi lagi-lagi kemampuan regenerasi Saturn ini sangat OP sekali dan tubuhnya sembuh dengan instan. Yang tiba-tiba Kizaru datang dan dia menendang Franky. Di sini pun Vegapunk berkata kepada Kizaru, hatimu tidak bisa menahan hal ini lebih lama lagi kan? Sungguh pria yang menyedihkan, Kizaru. Yang sejujurnya ini kata-katanya sangat dalam sekali loh. What a sad man you are, Kizaru. Kizaru menjawab dengan wajah menyedihkan yang seakan-akan dia akan menangis. Seharusnya aku membawa kacamata yang lebih gelap lagi. Yang wah, ini kurang emosional apa coba dari Kizaru. Di mana di halaman terakhir dari chapter ini, Saturn dia memerintahkan Buster Call ke semua kapal dari Angkatan Laut, dan chapter ditutup dengan semua kapal yang sudah siap menggempur Egghead. Yang sama persis seperti bagaimana ketika mereka dahulu menghancurkan Ohara, dan tensi pun akhirnya meningkat kembali. Di mana Saturn memberikan kata-kata yang cukup epik di penutup dari chapter kali ini. Di sini dia berkata, Saturn adalah seseorang yang menginvestigasi dan ingin mengetahui rahasia yang ada di dunia ini. Tentu saja yang dimaksud pasti adalah Vegapunk. Satu lagi adalah keturunan dari ras yang seharusnya sudah punah, yang pasti yang dimaksud adalah Kuma. Dan terakhir dia berkata, dan satu orang lagi adalah sosok yang mengawakeningkan dewa kuno, yang pasti yang dimaksud adalah Luffy dengan nikahnya. Dari sini pun Saturn berkata, pulau ini sudah menjadi sangat-sangat bermasalah. Nah, jadi itulah untuk chapter kali ini. Yang sudah dari sini seharusnya bakal ada substitusi lagi sih di sisi pertarungan, mengingat Kuma kembali nonaktif. Yang kira-kira menurut kalian siapa nih yang akan menggantikan Kuma untuk melawan Saturn? Apakah waktunya Babang Sanjay untuk beraksi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian juga nih yang ketinggalan diskon 50% kemarin di video spoiler untuk new arrivals kami Happy 10 Birthday Kuma yang sangat emosional ini, yuk lagi-lagi buat penonton video pembahasan chapter dapatkan diskon 25% lagi dengan kode voucher DNMM25. Yang buruan nih, voucher kali ini pun terbatas hanya untuk 10 pembeli tercepat saja. Kalian bisa langsung mendapatkan kaos dengan bahan dan sablon premium ini yang tenanglah, nggak akan tipis tapi nggak bikin panas juga. Yang jangan mau kalah dong, di Cina sana aja pasca flashback dari Kuma selesai langsung dipromosiin full di satu gedung besar. Padahal kita tahu kan di anime masih jauh banget untuk sampai sana. Jadi buat kalian pembaca manga bisa dong sombong buat yang ngikutin anime doang, yang bahkan baru masuk Pulau Egghead dan tunjukin nih, ini loh hidup Kuma nanti dengan gambaran yang sangat emosional. Zehaha. Yuk buruan langsung klik link di deskripsi video ya. Level up your Wibunas. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.